Merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus lewat visualisasi drama Jalan Salib Hidup. Dengan mengenangkan kembali kesengsaraan Tuhan Yesus, kita ingin makin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Kecuali itu, kita berharap dapat semakin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan. Sebab dosa-dosa kitalah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sampai di kayu salib. Tidak ada pengorbanan penyelamat bagi sesama kita. Marilah kita hening sejenak, mempersiapkan diri mengikuti visualisasi drama Jalan Salib Hidup ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Kau kumpulkan kami lewat jalan salib ini. Kami ingin mengenang kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat drama Jalan Salib ini, ajarilah kami agar semakin mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oh jangan, gini nggak usah ngomong bulat tapi kamu gini. Terus Udah mulai.
sebelah enggak sih? Duduklah di sini. Udah. Sementara Tapi enggak belum juga. aku mau berdoa. Tambah lagi. Hatiku Sedikit. sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah denganku. Ya Bapa, jikalau sekiranya biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Petrus, Petrus, mengapa kamu tidur? Tidakkah kamu bisa berjaga 1 jam denganku? Berjagalah dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak lalu daripadaku, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak. Lihat, Anak Manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangun, mari kita pergi, sebab Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Hei Yudas, apakah engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman? Petrus, Petrus, sarungkanlah pedang. Siapakah yang kamu cari?
Akulah dia. Prajurit, tangkap orang ini! Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya dalam waktu 3 hari. Tuan, tidakkah engkau memberi jawaban? Turuan saksi terhadap engkau. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah? Engkau sendiri yang mengatakan. Bukankah orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu? Aku tidak kenal orang itu. Pasti kau salah seorang dari mereka. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pilatus sebenarnya tidak mendapatkan bukti apapun sebagai alasan untuk menghukum Yesus. Namun, dia menyerah pada pengadilan massa, menuruti keinginan rakyat banyak yang terdoktrinisasi oleh maksud jahat elit Yahudi. Dia terdesak dan mengorbankan keadilan. Saudara-saudari terkasih, realitas hidup tidak sesuai dengan harapan, di mana kebenaran sejati bila disuarakan oleh kaum kecil selalu dianggap sepele, bahkan tidak berarti memaknai dalam perjalanan hidup. Di pihak lain, ketika orang menyuarakan kebenaran sejati, itu selalu saja merupakan sebuah momok yang dapat merongrong manusia lain yang mempraktekkan kehidupan dengan cara yang tidak benar, atau dengan menjadikan sesama manusia lain juga sebagai sarananya demi kekuasaannya dan keserakahannya. Selalu ada orang yang menghakimi secara tidak adil, seperti penolakan terhadap orang-orang yang ingin bersuara tentang kebenaran. Tuhan bersabda, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum." Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Demi kami Engkau telah setia kepada kehendak Bapa, meskipun Engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa, juga kalau karena kesulitan itu kami harus menderita seperti Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Mari kita bawa dia ke hadapan Gubernur Pilatus. Prajurit, seret orang ini. Baik, diam. Pilatus! 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 Hei! Pagi ini kalian berdiri. Apa ini? Kedua, kami semua datang kemari. Benar. Untuk melakukan orang yang tak baik salah dan mengakui dirinya adalah Allah. Allah,
Aku kembalikan kalian mengeluh dia sebagai raja. Orang Galuh sekarang mengapa berbalik melawan dia? Karena itulah kami bawa orang ini untuk diadili dan dihukum mati. Siapakah orang yang kalian bawa kemari? Dan apa tuduhan kalian atas orang ini? Tuhan harus hukumnya, sebab ia telah mengasuh banyak orang untuk melakukan pemberontakan. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah raja, maka ia adalah kaisar. Ia juga mengakui bahwa dirinya adalah putra Allah. Ia menghujat Allah. Hukum dia. Tidak mungkin kami serahkan dia kepada Tuhan jika ia tidak berbuat suatu kesalahan. Periksalah kembali dan adililah dia menurut hukum kalian sendiri. Kami tidak mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati kepada dia. Baiklah, aku akan bertanya pada orang ini. Apakah engkau raja orang Yahudi? Apakah pertanyaanmu itu timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan mendengarkan hal itu dari orang lain tentang aku? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta imam kepala yang menyerahkan engkau kepadaku. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika itu benar, maka para pengikutku akan melawan penangkapan ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi benar engkau adalah raja? Engkau sendiri yang mengatakan, aku terlahir dan datang ke dunia ini untuk bersaksi tentang kebenaran. Aku tidak menemukan kesalahan atas orang ini. Apa yang kalian kehendaki padaku terhadap raja kalian? Dia bukan raja kami. Kami tidak memiliki raja seperti dia. Hukum dia. Raja kami adalah kaisar. Salibkan dia. Sekarang kau tidak menghukumnya. Kau bukan sahabat kaisar. Orang ini tidak mempunyai kesalahan apapun. Tapi bawalah dia dan cambuklah dia. Lalu aku akan melepaskannya. Baik. Tulis, seret dia. Hakiman. Baik. Cepat jalan. Cambuk dia! Cambuk dia. Cambuk dia. Siksa dia! Siksa dia. Siksa dia.
orang Yahudi. Sudahkah engkau menerima salamku? Cambuk dia! Cambuk dia! Siksa dia! Dengar, biasanya menjelang hari raya Paskah umat Yahudi, aku melepaskan seorang tahanan bagi kalian. Biarlah aku melepaskan orang ini. Lihatlah dia, aku telah menghukumnya. Jangan dia, melainkan Barabas. Bebaskan Barabas! Bebaskan Barabas! Prajurit, bawa Barabas kemari. Baik, Yang Mulia. Sekali lagi aku berkata kepada kalian semua, mana yang kalian kehendaki untuk aku bebaskan? Apakah Barabas yang sudah jelas seorang penjahat, pembunuh, penyamun, ataukah Yesus, raja bangsa Yahudi? Bebaskan Barabas! Bebaskan Barabas! Barabas, kamu dengar sendiri. Hari ini kamu bebas. Prajurit, lepaskan Barabas. Aku bebas! Aku bebas! Dasar orang bodoh! Kalian mimpikan aku bebas! Apa kalian tetap? Aku akan membunuh dan mencuri anak kalian! Hei kau, kau akan merasakan sendiri betapa kejam yang mereka terapkan kau. Aku bebas, aku bebas, aku bebas, aku bebas, aku bebas, aku bebas, aku bebas. Dari mana engkau? Engkau tidak mau berbicara kepadaku? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa aku mempunyai kuasa untuk melepaskan engkau dan juga menyalibkan engkau? Tuhan tidak punya kuasa atas diriku, kecuali kuasa itu turun dari atas. Maka orang-orang yang menyerahkan aku kepada Tuhan lebih besar dosanya. Gubernur Pilatus, jika engkau membebaskan dia, kau bukanlah sahabat Kaisar. Karena setiap orang yang mengaku dirinya adalah raja, dia melawan Kaisar. Ya benar, bunuh dia, salibkan dia, salibkan dia. Baiklah,
aku akan memeriksa kembali orang ini. Prajurit, bawa orang ini ke ruang pemeriksaan. Baik, Yang Mulia. Yo, cepat! Cepat! Hei! Aku membawa dia keluar ke hadapan kalian semua, supaya kalian semua tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan untuk menghukum orang ini. Lihatlah orang ini. Salib dia! Kami tidak mempunyai raja seperti dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Ambil sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan untuk menghukum mati orang ini. Bunuh dia! Dia harus mati! Salibkan dia dan bunuh dia! Hukum dia! Dia adalah dia! Dia tidak layak hidup! Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Prajurit, bawa orang ini kepada orang Yahudi untuk disalib. Baik, Yang Mulia. Prajurit, seret dia. Baik, Yang Mulia. Prajurit, jangan lupa tempelkan tulisan ini ke kayu salib raja orang Yahudi itu. Baik, Yang Mulia. Gubernur Pilatus, janganlah yang kau menulis raja orang Yahudi. Kami tidak dikira seperti dia yang mengaku dirinya putra Allah. Apa yang sudah kutulis tetap tertulis. Prajurit, laksanakan. Baik, Yang Mulia. Ambillah ini dan pakulah pada kayu salib raja orang Yahudi itu. Prajurit, ambilkan salib untuk raja orang Yahudi ini. Perhentian kedua. Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dengan ketaatan yang tulus pada kehendak Bapa dan penuh rasa cinta kepada manusia, Yesus rela menerima hukuman yang berat, memanggul salib dan berjalan menuju Golgota. Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan ke dalam diri sendiri
adalah usaha untuk mendekatkan kembali hubungan kita dengan Tuhan yang selama ini kita abaikan karena lebih mengutamakan hal-hal di luar diri. Saat ini, iman kita sedang diuji dan kita dipaksa untuk menghancurkan semua berhala kita dan membangun hubungan kembali dengan Tuhan dan dengan komunitas yang lebih intensif. Di tengah situasi ini, mungkin Tuhan ingin agar kita kembali berkomunikasi dengannya melebihi apapun. Yang pasti, Dia sedang bekerja untuk memulai musim yang baru bagi anak-anaknya. Mari kita menemui Dia dalam tempat rahasianya dan dapatkan hatinya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena boleh ambil bagian dalam jalan salib-Mu. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Engkau. Semoga kami setia memanggul salib kami yang kecil dan ringan ini jika dibandingkan dengan salib-Mu, supaya kami patut juga disebut pengikut-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Prajurit, bangunkan raja orang Yahudi dan seret dia ke Golgota. Salibkan dia! Siksa dia! Perhentian ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan, salib-Mu berat, jalannya menanjak sehingga Engkau jatuh karena tenaga yang mulai terkuras. Dengan sangat kasar para serdadu menarik dan memaksa Engkau untuk bangun. Engkau rela bangun dari jatuh yang menyakitkan untuk meneruskan perjalanan ke tempat tujuan. Saudara-saudari yang terkasih, berusaha bangkit dari kejatuhan itu sungguh sakit karena kita terlampau tenggelam pada masa lalu. Yesus mengajak kita untuk bangun dan bangkit dari keterpurukan dan kegagalan. Bersahabatlah dengan optimisme dan berjuang untuk mengatasi segala rintangan dengan kepedulian dan pengorbanan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggul dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha meringankannya dengan bertobat dan dengan meringankan beban orang lain, agar langkah kami pun lebih ringan mengikuti Engkau, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya, baru berjalan sedikit sudah jatuh. Lemah. Dia hanya berpura-pura. Bangunkan dia. Prajurit, bangunkan raja orang Yahudi. Dia. Siksa dia! Hukum dia! Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di tengah-tengah penderitaan dan siksaan yang diterimanya, di tengah kesendirian karena ditinggalkan murid-muridnya, Yesus berjumpa dengan ibunya. Perjumpaan yang memberi kekuatan dan tenaga baru untuk menyelesaikan karya penebusan. Bunda Maria tetap setia dan bersatu dengan putranya dalam penderitaan. Saudara-saudari terkasih, pada saat dimanapun kita dihadapkan pada suatu keadaan di mana anak-anak tidak bisa berbuat apa-apa, atau mereka kehilangan sosok seorang ibu. Banyak anak-anak saat ini membutuhkan kehadiran seorang ibu. Bahkan ada anak yang tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Sementara itu, ada anak yang mempunyai ibu, tetapi ibunya tidak dapat hadir seperti Bunda Maria. Maria adalah teladan kesetiaan dan cinta saat suka maupun ditimpa kemalangan. Doa Paus Fransiskus di depan lukisan Maria Bunda Kasih Ilahi menjadi permohonan kita semua. Paus percaya Bunda Maria selalu ada bersama kita, berjalan bersama kita, menuju keselamatan yang dikerjakan putranya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Bunda Maria, kami didorong untuk lebih berani ambil bagian dalam keprihatinan sesama, terlebih-lebih yang berada di sekitar kami. Bantulah kami menjadi sahabat-Mu sendiri, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Mengapa engkau menangis? Tidakkah engkau yang mengajarkan kepadaku setia dan bersabar di jalannya? Sekarang aku mengikuti rencananya, Ibu. Anakku, aku di sini bersamamu. Prajurit, suruh ibunya pergi. Cambuk raja orang Yahudi ini. Cambuk dia! Siksa dia! Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Prajurit mendesak Simon untuk membantu Yesus memikul salibnya. Dia tunduk pada perintah itu dan menunjukkan simpati kepada Yesus yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Dia mencamkan kata-kata Yesus ini. Jika seseorang memaksamu pergi sejauh 1 mil, pergilah bersamanya sepanjang 2 mil. Pengalamannya dalam perjalanan ke Golgota membuat hatinya melekat kepada Yesus dan memberikan kebahagiaan tersendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam banyak kesempatan kita sering sekali gagal menjadi saudara dalam Kristus bagi sesama, yakni bagi mereka yang dirundung malang, dibalut kesulitan dan dibungkam nestapa. Reaksi kita acap kali biasa-biasa saja. Di tengah penderitaan dan duka, kita
harus tetap mengasihi sesama, menerima dan menanggung beban penderitaan bersama, bersolider dengan mereka. Jika tidak dapat melalui aksi langsung, kita dapat mendoakan mereka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajarkan kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau memperkenankan kami ambil bagian dalam jalan salib-Mu. Kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun resikonya, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kelihatan Raja orang Yahudi ini sudah datang. Cepat cari di sini untuk membantu Raja orang Yahudi ini. Jangan aku. Mengapa harus aku? Sedangkan ada banyak orang di sini. Mengapa harus aku bantu dia? Mengapa? Aku bukan orang di sini. Aku hanya mengikuti mereka dari belakang. Lalu mengapa harus aku yang bantu dia? Mengapa? Cepat, bantu orang ini. Pindahkan salibnya. Seret mereka berdua dan Perhentian ke-6. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Penuh darah wajah putra tunggal dan darah dari mahkota mengatuk paras mata juru selamat, membuatnya melangkah tertatih bagaikan seorang yang bermata buta. Veronica dengan sepotong kain dari lenan datang mengusap wajah Yesus dari peluh dan darah kental, agar jelas terlihat jalanan berbatu, supaya cepat tiba di puncak Golgota. Wajah ini penuh luka dan darah. Perkenankanlah hamba mengusap wajahmu, Tuhan.
tindakannya yang sederhana, Veronica telah memberi contoh kepada kita mengamalkan amanat salah seorang Rasul Yesus. Bersukacitalah dengan yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang menderita. Semoga teladan Veronica membuat kami berani berbuat sesuatu meskipun kecil untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan demikian kami telah meringankan pula beban-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Semoga dengan perbuatan kecilku bisa sedikit meringankan penderitaan. Janganlah engkau bersedih. Biarkan aku menanggung salib ini, sebab engkau tidak tahu rencana dari Bapakku. Prajurit, suruh dia pergi. Kamu! Bangunkan raja orang Yahudi ini. Cambuk dia. Cambuk dia. Siksa dia! Hukum dia! Salibkan dia! Perhentian ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus ke Golgota terhenti sementara pada satu titik karena kepayahan. Yesus pun terjatuh. Namun, cintanya jauh lebih kuat dari kelelahan raga. Dia bangkit dan berjalan tertatih sampai ke tujuan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini kita sering sekali hanya mengeluh ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan. Tanpa introspeksi diri, kita lebih gampang menyalahkan orang lain. Tidak ada salahnya kita mengeluh kepada Tuhan di dalam doa, daripada kita menyalahkan sesama di luar ruang doa. Marilah kita berdoa. Ya Yesus yang tabah, bantulah kami agar mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa kami, seperti Engkau bangkit ketika jatuh tertimpa salib. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tujuan kita sudah dekat, tapi Engkau begitu sudah sangat lelah. Apa kamu sanggup melanjutkannya? Prajurit, bangunkan raja orang Yahudi. Cambuk dia. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apa lagi yang terjadi dengan kayu kering? Saudara-saudari yang terkasih,
Kedosaan diri kita adalah nada-nada nyanyian ratapan yang sesungguhnya. Kita menderita bila pertobatan tidak pernah menjadi jalan untuk menjadi lebih baik. Pertobatan tidak akan pernah datang kepada orang yang selalu menganggap diri benar. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami. Memenuhi amanat-Mu, semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Om, nanti Pauline. Kenapa orang ini tinggalnya untuk begitu hebatnya? Apa salahnya? Kita begitu banyak siksa yang diterima. Dosa apa orang tuanya? Hingga anak menderita seperti ini. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anak. Prajurit, suruh perempuan menangis ini pergi dan cambuk raja orang Yahudi. Kalian, cepat, pergi dari sini. Dasar wanita-wanita lemah! Siksa dia! Salibkan dia! Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Cinta mengalahkan rasa sakit, walau pedih menjerit dalam relung-relung jiwa. Tuhan, kemanakah kami mengetuk kasih yang paling teduh selain kasih yang Kau alirkan kepada kami? Atau dari manakah kami merasakan cinta yang paling lapang selain cinta yang tercurah dari palung-Mu yang terdalam? Marilah kita berdoa. Ampunilah dosa-dosa kami ya Yesus yang Maha Rahim. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang memenjarakan kami. Tuntunlah langkah kami dengan mengikuti jalan-Mu, jalan menuju kehidupan kekal. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tujuan kita sudah di depan. Prajurit, bangunkan raja orang Yahudi. Tujuan kita sudah dekat. Seret dia. Pergi cepat. Cepat pergi. Cepat. Semoga Engkau dikuatkan dan dibebaskan dari segala penderitaan ini. Kamu, cepat, pergi sana. Cepat, pergi. Siksa dia! Hukum dia! Salibkan dia!
ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Inilah jubah Imam Agung, lambang kehormatan dan kemuliaan. Namun, betapa hinanya bila martabat imamat itu dilucuti di hadapan publik. Dia hanyalah orang buangan, cemoohan banyak orang. Yesus melewati semua kepahitan itu untuk mendapatkan kembali kemuliaan Allah. Karena tanpa pakaian kehormatan, manusia harus keluar dari Taman Eden. Saudara-saudari yang terkasih, tubuh kita adalah kenisa Roh Kudus, tempat Allah tinggal. Sering sekali kita lupa akan martabat ini. Arus mode dan zaman membuat kita merelatifkan cara berpakaian yang sopan dan pantas. Kita sering lupa akan busana identitas seorang imam dan calon imam. Di tengah pandemik yang menghancurkan ini, orang mengenakan pakaian pelindung diri yang ampuh. Mungkin ada hikmah di balik pandemi ini, bahwa tubuh yang tak berdaya membutuhkan perlindungan sejati dari martabatnya yang luhur. Kembali kepada jati diri yang telah dibalut dan disucikan oleh darah Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan Engkau dihinakan di salib, Engkau telah memulihkan martabat kami yang cemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindarkan hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih, semoga kami menaruh hormat dan menjaga martabat-Mu sendiri yang Engkau pertaruhkan dalam diri sesama kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Prajurit, bangunkan dia dan lepaskan jubahnya. Ayo, bangun. Inilah jubah raja orang Yahudi. Dari mana kita sanggup? Hanya kita potong saja menjadi masing-masing dari kita. Pas! Janganlah kita potong beberapa bagian. Tapi baiklah, mari kita undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Berikan padaku, berikan padaku. Aku menang.
Prajurit, mari kita selesaikan tugas kita. Seret dia. Bangun! 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 Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ditinggikan tanpa kehormatan, namun dari sana ada doa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ada sabda yang menjanjikan, bila aku sudah ditinggikan dari bumi ini, aku akan menarik segala sesuatu kepadaku. Saudara-saudari yang terkasih, betapa rapuhnya kekuasaan manusia di balik alam semesta yang luas. Dia hanyalah setitik debu pada permukaan. Hari ini kita sungguh menyadari bahwa kita hanyalah sekumpulan makhluk lemah yang tak berdaya, yang menantikan uluran tangan dan keajaiban Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan menanggung sengsara kami di salib untuk membebaskan kami dari kuasa dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami kelak Kau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Prajurit, cepat laksanakan tugas kita. Pakulah dia.
ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hei Yesus, bukankah Kau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Lihatlah yang katanya raja orang Yahudi. Engkau mengatakan bisa menghancurkan serta membangun kembali Bait Allah dalam waktu 3 hari. Sekarang turunlah dari salib itu agar kami bisa melihat dan percaya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengarlah, dia berdoa untuk. Apakah engkau tidak takut kepada Allah? Sebab hukuman kita sama. Kita sudah selayaknya hukum. Sebab kita mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi lihatlah, orang ini tidak memiliki sesuatu yang salah. Aku ikhlas dengan hukuman yang aku terima. Yesus, ingatlah aku bila Engkau datang sebagai seorang raja. Sesungguhnya hari ini juga Engkau ada bersama-sama denganku di dalam Firdaus. Daging dari dagingku, hati dari hatiku. Biarkan aku mati bersamamu. Ibu, inilah anakmu, dan engkau Yohanes, inilah ibumu. Aku haus. Prajurit, ambilkan anggur asam dan kasihlah kepada raja orang Yahudi. Elohim, lama sabatani. Dia memanggil Elia. Ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Prajurit, patahkanlah kedua penyamun ini dan pastikan raja orang Yahudi ini juga telah mati, dan tombaklah lambungnya. Marilah kita semua untuk berlutut
dan hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib dapat mengamalkannya di dunia ini dan kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Golgota jadi saksi, Bunda memeluk tubuh tak bernyawa dan kembali mengingat fiat. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Golgota jadi saksi kesetiaan Bunda yang berjalan dalam kedukaan, tetesan air mata duka, irisan pilu, tertancap pedang, seturut nubuat Simeon. Saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria adalah teladan ketaatan iman. Seluruh hidupnya hanya untuk Yesus. Karena itu, Sang Putra menghadiahi kita ibunya, dan kita cuma diminta untuk tetap setia menjaga ibunya di dalam gereja. Marilah kita bersama-sama berdoa salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tubuh penuh luka dibalut kain kafan, wangi-wangian melumuri tubuh yang bersimbah darah. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita yang percaya, makam bukanlah akhir dari ziarah. Lewat pemakamannya, Yesus sedang turun menyelamatkan dan memaklumkan warta gembira kepada jiwa-jiwa yang tertahan pada dunia orang mati. Di sanalah jiwa-jiwa orang jujur menantikan penebus dalam pangkuan Abraham akan dibebaskan Kristus Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam baptisan boleh bangkit pula bersama Engkau dalam hidup abadi. Engkaulah Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sebelum kita mengakhiri visualisasi jalan salib hidup ini, marilah kita meminta Romo untuk memberikan berkat. Kepada Romo, kami persilahkan. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudariku, seluruh hidup, karya dan usaha kita, seluruh permenungan kita akan sengsara dan wafat Kristus untuk menyelamatkan kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.
Kuat. Aduh, terharu sekali. Baris. Kakak permisi kakak. Gas. Sebentar. Ini betul tuh. Mana? Udah dua. Nice. Suara gua sampai habis sih. Rama. Tes. So, masih hormat. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Tri Hari Suci Jumat Agung untuk kita semua dari kami pemain tablo.